Malam itu, Andi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Suasana sepi menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara detak jam dinding yang berirama monoton. Istrinya, Rina, sedang dinas keluar kota selama beberapa hari, dan Andi merasakan kekosongan yang mendalam. Biasanya, suara tawa dan obrolan hangat mengisi rumah mereka, tetapi kini hanya ada kesunyian yang menyesakan. Andi mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat hujan yang turun perlahan. Setetes demi setetes air membasahi kaca, menciptakan pola-pola yang indah namun melankolis. Ia merindukan Rina, bukan hanya karena kehadirannya, tetapi juga karena kehangatan yang selalu dibawanya. Tanpa sadar, ia meraih ponselnya dan melihat pesan-pesan yang dikirim Rina. Pesan-pesan itu penuh dengan semangat dan cerita tentang pekerjaannya, tetapi Andi merasa seolah ada jarak yang semakin jauh di antara mereka. Setelah beberapa saat merenung, Andi memutuskan untuk menghubungi Ibu Sari, mertuanya. Ia tahu bahwa Ibu Sari tinggal tidak jauh dari rumah mereka dan seringkali menghabiskan waktu bersama Rina. Andi merasa bahwa berbincang dengan Ibu Sari bisa mengalihkan pikirannya dari kesepian ini. Ia mengirim pesan singkat, mengundang Ibu Sari untuk datang dan menemani malamnya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Ibu Sari membalas dengan cepat, menyatakan bahwa ia akan datang. Andi merasa sedikit lega. Ia mulai menyiapkan makanan sederhana, berharap bisa menciptakan suasana yang hangat meskipun hanya berdua. Ia mengeluarkan bahan-bahan dari lemari es dan mulai memasak. Aroma masakan mulai memenuhi ruangan, memberikan sedikit kehangatan di tengah malam yang dingin. Ketika Ibu Sari tiba, Andi membuka pintu dengan senyuman. Ibu Sari, seorang wanita berusia 50 tahun dengan aura yang tenang, membawa serta kue buatan sendiri sebagai tanda terima kasih. Aku tahu kamu pasti merasa kesepian, jadi aku bawa ini, katanya sambil tersenyum. Andi merasa terharu. Terima kasih, Bu. Masakanmu selalu yang terbaik, jawabnya, mengundang Ibu Sari masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di meja makan, dan Andi menyajikan hidangan yang telah ia siapkan. Suasana terasa lebih hidup dengan kehadiran Ibu Sari. Mereka mulai berbincang, membahas berbagai hal, dari pekerjaan hingga hobi. Rina sering bercerita tentang betapa kamu selalu mendukungnya, kata Ibu Sari, menatap Andi dengan penuh perhatian. Aku sangat bangga padamu. Andi tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Aku hanya melakukan yang terbaik untuknya. Dia adalah segalanya bagiku. Mereka melanjutkan percakapan, dan Andi merasa semakin nyaman. Ibu Sari memiliki cara yang unik untuk membuat orang merasa didengar. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan nasihat yang bijak. Andi mulai menceritakan tentang kerinduannya pada Rina. Bagaimana ia merasa kehilangan tanpa kehadirannya. Kadang, aku merasa seolah ada yang hilang dari hidupku, ungkap Andi, suaranya pelan. Rina adalah cahaya dalam hidupku, dan tanpa dia, semuanya terasa gelap. Ibu Sari mengangguk, memahami perasaan Andi. Kehilangan itu wajar, Andi. Tapi ingatlah, cinta tidak akan pernah pudar hanya karena jarak. Cobalah untuk tetap terhubung, meskipun dia jauh. Andi merasa terharu mendengar kata-kata Ibu Sari. Ia tahu bahwa Ibu Sari selalu menjadi sosok yang bijak dan penuh kasih. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang masa lalu, mengenang momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama Rina. Ada tawa dan nostalgia yang menghangatkan suasana. Setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu. Andi menyalakan lampu remang-remang, menciptakan suasana yang lebih intim. Mereka duduk di sofa, dan Andi merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Ibu Sari mulai bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia bertemu dengan suaminya, dan tantangan yang mereka hadapi. Andi mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh kisah hidup Ibu Sari. Setiap hubungan pasti memiliki liku-liku, Andi. Yang terpenting adalah saling mendukung dan memahami satu sama lain, kata Ibu Sari, menatap Andi dengan penuh pengertian. Andi merasa terhubung dengan kata-kata Ibu Sari. Ia mulai merenungkan hubungan antara dirinya dan Rina. Terkadang, ia merasa bahwa mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, sehingga melupakan untuk saling mendukung dan berbagi. Dalam momen itu, Andi berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih memperhatikan Rina ketika ia kembali. Saat Ibu Sari menyentuh tangan Andi untuk menenangkan, Andi merasakan getaran yang tidak biasa. Sentuhan itu lembut,
Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, ada perasaan saling memahami yang melampaui kata-kata. Andi merasa seolah ada jembatan yang terbentuk antara mereka, sebuah ikatan yang tidak terduga. Malam semakin larut, dan Andi merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia tidak ingin momen ini berakhir. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan keheningan yang nyaman. Andi menyadari bahwa kedekatan ini membuatnya merasa hidup kembali, meskipun dalam konteks yang rumit. Ketika Ibu Sari bersiap untuk pulang, Andi merasa enggan melepaskannya. "Terima kasih sudah datang, Bu. Aku sangat menghargainya," katanya tulus. Ibu Sari tersenyum, "Aku juga senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Andi. Jangan ragu untuk menghubungiku jika kamu merasa kesepian." Andi mengangguk, merasakan kehangatan dalam hatinya. Ia menutup pintu setelah Ibu Sari pergi, tetapi perasaan yang ditinggalkannya tetap membekas. Ia duduk di sofa, merenungkan malam yang baru saja berlalu. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Andi tahu bahwa kedekatan ini bisa menjadi sebuah jalan yang rumit, tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa menghindarinya. Dalam kesunyian malam itu, ia merasakan harapan dan keraguan bercampur aduk, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi hari setelah malam yang penuh emosi, Andi terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merenungkan momen-momen yang terjadi semalam, bagaimana kedekatan dengan Ibu Sari membuatnya merasa hidup kembali. Namun, di balik perasaan itu, ada keraguan yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul. Setelah mandi dan sarapan, Andi memutuskan untuk menghabiskan waktu di taman belakang rumah. Ia duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh tanaman hijau yang segar. Suara burung berkicau dan angin sepal-sepal membuat suasana terasa tenang. Namun, pikirannya terus melayang kembali ke Ibu Sari. Ia teringat senyumnya, tatapan matanya yang penuh pengertian, dan bagaimana sentuhannya membuatnya merasa nyaman. Sementara itu, Ibu Sari juga tidak bisa menghilangkan ingatan tentang malam itu. Setelah pulang, ia merenungkan percakapan mereka. Ia merasa terhubung dengan Andi lebih dari sebelumnya. Meskipun ia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi masalah, ia tidak bisa menahan perasaannya. Ibu Sari merasa bahwa Andi adalah sosok yang memahami dirinya, seseorang yang bisa diajak berbagi tanpa penilaian. Hari itu berlalu dengan lambat. Andi berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja di proyek yang tertunda, tetapi fokusnya terus buyar. Ia merasa gelisah dan tidak sabar menunggu Rina pulang. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ingin bertemu Ibu Sari lagi. Ketika sore menjelang, Andi memutuskan untuk menghubungi Ibu Sari, mengundangnya untuk datang lagi. Ia merasa bahwa ada banyak hal yang belum mereka bicarakan. Ibu Sari menerima undangan Andi dengan senang hati. "Aku akan datang sekitar jam 7, balasnya. Andi merasa bersemangat, tetapi juga cemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di antara mereka malam itu. Ketika malam tiba, Andi menyiapkan makanan sederhana lagi, berharap bisa menciptakan suasana yang hangat. Ia menyalakan lilin di meja makan, menciptakan cahaya lembut yang menambah keintiman. Ketika Ibu Sari tiba, Andi menyambutnya dengan senyuman. "Selamat datang, Bu. Senang sekali kamu bisa datang lagi." Ibu Sari tersenyum, "Aku juga senang bisa bertemu denganmu, Andi. Malam kemarin sangat berarti bagiku." Mereka duduk di meja makan, dan Andi menyajikan hidangan yang telah ia siapkan. Suasana terasa lebih hidup dengan kehadiran Ibu Sari. Mereka mulai berbincang, tetapi kali ini ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Setelah makan malam, mereka kembali ke ruang tamu. Andi merasa jantungnya berdebar-debar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ibu Sari duduk di sofa, dan Andi duduk di sebelahnya. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tetapi percakapan itu terasa berbeda. Ada keintiman yang tidak biasa, dan Andi merasakan ketegangan di udara. "Bagaimana kabar Rina?" tanya Ibu Sari, mencoba mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mulai terasa. "Apakah dia baik-baik saja di sana?" "Dia baik-baik saja, hanya sibuk dengan pekerjaannya," jawab Andi, tetapi hatinya terasa berat. Ia tidak ingin membicarakan Rina, karena itu hanya mengingatkannya pada kesepian yang ia rasakan. Ibu Sari memperhatikan Andi dengan seksama.
Kamu terlihat berbeda. Andi, apakah ada yang mengganggumu? Tanyanya lembut. Andi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ibu Sari. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia ungkapkan, tetapi ia ragu. Aku hanya merasa sedikit kesepian. Akhirnya ia mengaku. Tanpa Rina, semuanya terasa hampa. Ibu Sari mengangguk, memahami perasaan Andi. Kehilangan itu wajar. Terkadang, kita perlu berbagi perasaan kita dengan orang lain. Katanya, suaranya lembut dan menenangkan. Andi merasakan kehangatan dalam kata-kata Ibu Sari. Ia merasa nyaman untuk berbagi lebih banyak. Aku merasa terjebak, Bu, antara mencintai Rina dan merasakan kedekatan ini denganmu. Ibu Sari terdiam, menatap Andi dengan tatapan yang dalam. Kedekatan emosional bisa menjadi hal yang rumit. Andi, kita harus berhati-hati, ujarnya, tetapi suaranya tidak terdengar menolak. Justru, ada nada pengertian di dalamnya. Andi merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Bu. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Katanya, suaranya bergetar. Ibu Sari mendekat, menyentuh tangan Andi dengan lembut. Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita, Andi. Yang bisa kita lakukan adalah memahami dan menghadapinya dengan bijak. Katanya, suaranya penuh empati. Andi merasakan getaran dari sentuhan Ibu Sari. Ia menatap matanya, dan dalam sekejap, ada keheningan yang penuh makna di antara mereka. Andi merasa seolah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Malam semakin larut, dan Andi merasa semakin terjebak dalam perasaannya. Ia ingin berbicara lebih banyak, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Ibu Sari, di sisi lain, tampak tenang, tetapi Andi bisa merasakan ketegangan di dalam dirinya. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu, ada pengertian yang mendalam. Apakah kamu merasa nyaman dengan semua ini? Tanya Ibu Sari, suaranya lembut tetapi tegas. Andi mengangguk, tetapi hatinya berdebar. Aku merasa nyaman, tetapi aku juga merasa bingung. Ini semua terasa baru dan asing bagiku. Ibu Sari menghela napas, seolah merenungkan kata-kata Andi. Kita harus berhati-hati, Andi. Ini bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga bisa menyakitkan jika tidak ditangani dengan baik. Andi merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dalam, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Aku tidak ingin menyakiti Rina, Bu. Dia adalah segalanya bagiku, katanya, suaranya penuh keraguan. Ibu Sari mengangguk, tetapi ada kilatan pengertian di matanya. Aku mengerti, Andi. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan perasaan kita. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Ujarnya, suaranya penuh empati. Andi merasa terjebak dalam dilema. Ia ingin menjaga hubungan dengan Rina, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kedekatan yang tumbuh dengan Ibu Sari. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia harus membuat pilihan, tetapi pilihan itu tidak akan mudah. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Andi dan Ibu Sari saling menatap, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Mereka tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga bisa menyakitkan jika tidak ditangani dengan bijak. Dalam keheningan malam, mereka berdua merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, menunggu keputusan yang harus diambil. Pagi hari setelah malam yang penuh ketegangan, Andi terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Ia merenungkan percakapan yang terjadi antara dirinya dan Ibu Sari. Setiap kata, setiap tatapan, dan setiap sentuhan terasa membekas dalam ingatannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terasa terbelah. Di satu sisi, ada cinta dan komitmen kepada Rina, dan di sisi lain, ada kedekatan yang tak terduga dengan Ibu Sari. Andi memutuskan untuk pergi ke taman belakang rumah, berharap bisa menemukan ketenangan di tengah kebingungan yang melanda. Ia duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh tanaman hijau yang segar. Suara burung berkicau dan angin sepau-sepau membuat suasana terasa tenang, tetapi pikirannya terus berputar. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, Ibu Sari juga merasakan beban yang sama. Setelah pulang dari rumah Andi,
ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang Andi terus menghantuinya. Ia merasa terhubung dengan Andi lebih dari sebelumnya. Tetapi ia juga tahu bahwa hubungan ini bisa membawa masalah. Ibu Sari merenungkan perasaannya, berusaha memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Ketika sore menjelang, Andi menerima pesan dari Rina. Aku sudah dalam perjalanan pulang. Kapan kamu bisa menjemputku? Tulisnya. Andi merasa campur aduk. Ia senang Rina akan kembali. Tetapi di sisi lain, ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi dengan Ibu Sari. Setelah menjemput Rina di bandara, Andi merasa seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Rina terlihat ceria dan penuh semangat, menceritakan pengalamannya selama dinas. Andi berusaha tersenyum dan mendengarkan. Tetapi pikirannya terus melayang kembali ke Ibu Sari. Ia merasa bersalah karena tidak sepenuhnya hadir untuk Rina. Malam itu, mereka makan malam bersama. Rina menghidangkan makanan yang ia bawa dari perjalanan, dan suasana terasa hangat. Namun, Andi merasa ada jarak yang tidak bisa diabaikan. Rina berbicara tentang pekerjaannya, tetapi Andi hanya menjawab dengan sepatah dua patah kata. Ia merasa terasing dalam hubungan yang seharusnya penuh cinta. Setelah makan malam, Rina mengajak Andi untuk menonton film. Mereka duduk di sofa, tetapi Andi merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan Ibu Sari dan percakapan mereka. Rina menyadari ada yang tidak beres dengan Andi. Kamu terlihat tidak fokus. Sayang, apakah ada yang mengganggumu? Tanyanya, khawatir. Andi terdiam sejenak, merenungkan apakah ia harus jujur kepada Rina. Aku hanya merasa sedikit lelah. Jawabnya akhirnya, berusaha mengalihkan perhatian. Rina mengangguk, tetapi Andi bisa melihat keraguan di matanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Setelah film selesai, Rina mengajak Andi untuk berbicara. Mereka duduk di teras, di bawah sinar bulan yang lembut. Andi, aku merasa ada yang berbeda antara kita. Apakah kamu ingin berbagi? Tanyanya, suaranya lembut tetapi tegas. Andi merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang krusial. Rina, ia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Aku merasa terjebak antara perasaanku untukmu dan kedekatanku dengan Ibu Sari. Rina terkejut, matanya melebar. Ibu Sari? Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Andi menghela napas, berusaha menjelaskan. Setelah kamu pergi, aku menghabiskan waktu dengan Ibu Sari. Kami berbicara banyak, dan aku merasa ada kedekatan yang tidak terduga. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan. Rina terdiam, merenungkan kata-kata Andi. Jadi, kamu merasa ada sesuatu antara kamu dan Ibu Sari? Tanyanya, suaranya penuh emosi. Andi mengangguk, merasa berat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku mencintaimu, Rina, tetapi aku juga merasa terhubung dengan Ibu Sari. Ini semua sangat membingungkan. Rina menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Andi, ini sangat menyakitkan. Ujarnya, suaranya bergetar. Andi merasa hatinya hancur melihat Rina terluka. Aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku hanya ingin jujur tentang perasaanku. Katanya, suaranya penuh penyesalan. Setelah beberapa saat hening, Rina mengangkat wajahnya. Aku butuh waktu untuk merenungkan ini. Andi, aku tidak bisa memaksakan diriku untuk menerima situasi ini begitu saja. Katanya, suaranya tegas meskipun penuh kesedihan. Andi mengangguk, merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia tahu bahwa ia harus memberi Rina ruang untuk merenungkan perasaannya. Aku akan menunggu. Rina, aku ingin kita bisa berbicara lagi setelah kamu siap. Ujarnya, suaranya lembut. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Andi merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa dihindari. Ia mencintai Rina, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kedekatannya dengan Ibu Sari. Dalam keheningan malam, ia merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, menunggu keputusan yang harus diambil. Beberapa hari berlalu, dan Andi berusaha untuk kembali ke rutinitasnya. Ia berusaha untuk lebih hadir untuk Rina, tetapi pikirannya terus melayang kembali ke Ibu Sari. Ia merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya fokus pada Rina, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu malam,
Andi menerima pesan dari Ibu Sari. Aku ingin berbicara denganmu. Apakah kamu bisa datang ke rumahku? Tulisnya. Andi merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi situasi ini. Ia pergi ke rumah Ibu Sari, merasakan ketegangan di udara. Ketika Andi tiba, Ibu Sari menyambutnya dengan senyuman. Tetapi Andi bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mereka duduk di ruang tamu, dan Ibu Sari mulai berbicara. Andi, aku telah merenungkan semua yang terjadi antara kita. Aku merasa kita perlu membicarakan ini dengan jujur. Katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Andi mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Aku juga merasa hal yang sama, Bu. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ibu Sari menatap Andi dengan penuh pengertian. Kita harus berhati-hati, Andi. Ini bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga bisa menyakitkan jika tidak ditangani dengan bijak. Kita harus memikirkan Rina dan bagaimana perasaannya. Andi merasa tertekan. Aku tahu, Bu. Aku mencintai Rina, tetapi aku juga merasa terhubung denganmu. Ini semua sangat membingungkan. Ibu Sari menghela napas, seolah merenungkan kata-kata Andi. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Mungkin kita perlu memberi jarak satu sama lain untuk sementara waktu, agar kita bisa merenungkan perasaan kita dengan lebih jelas. Andi merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Apakah itu berarti kita harus berhenti berkomunikasi? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Ibu Sari mengangguk, tetapi ada kesedihan di matanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Andi. Tetapi kita harus melakukan yang terbaik untuk semua orang yang terlibat. Andi merasa terjebak dalam dilema. Ia tidak ingin kehilangan Ibu Sari, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan Rina. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia harus membuat pilihan, tetapi pilihan itu tidak akan mudah. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Andi dan Ibu Sari saling menatap, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Mereka tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga bisa menyakitkan jika tidak ditangani dengan bijak. Dalam keheningan malam, mereka berdua merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, menunggu keputusan yang harus diambil. Andi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya dan orang-orang yang ia cintai. Dalam keheningan malam, ia merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, menunggu keputusan yang harus diambil.